berjumpa di channel Layar Belajar. Pada kesempatan kali ini, Layar Belajar akan menjelaskan materi pelajaran kelas 8 Bahasa Indonesia dengan materi teks persuasif. Sebelum Layar Belajar menjelaskan tentang teks persuasif, pastikan terlebih dahulu kalian telah mensubscribe dan like channel ini. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan teks persuasif? Jika belum, yuk simak videonya sampai selesai ya. Apakah kalian pernah terbujuk atau membujuk seorang untuk melakukan sesuatu? Jika iya, berarti kalian telah mengaplikasikan dari apa yang disebut dengan persuasif. Jadi, apa ya kira-kira yang dimaksud dengan persuasif itu? Persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengajak atau membujuk sikap atau perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan. Secara umum, teks persuasif adalah suatu paragraf yang isinya berupa ajakan atau bujukan agar pembacanya melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan di dalam teks tersebut. Coba kalian perhatikan contoh teks persuasif berikut. Secara tidak langsung, teks tersebut menyampaikan ajakan kepada pembaca. Ajakan ditujukan kepada pelaku-pelaku dunia perfilman untuk membuat tontonan template yang jujur, wajar, dan otentik. Penulis juga berharap agar tontonan-tontonan itu tidak melupakan semangat keindonesiaan dan dapat mengejar kepintaran sebagaimana yang telah diajarkan oleh R.A. Kartini. Secara tidak langsung, teks tersebut menyampaikan ajakan kepada pembaca. Ajakan ditujukan kepada pelaku-pelaku dunia perfilman untuk membuat tontonan atau template yang jujur, wajar, dan otentik. Penulis juga berharap agar tontonan-tontonan itu tidak melupakan semangat keindonesiaan dan dapat mengejar kepintaran sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh R.A. Kartini. Coba kalian perhatikan contoh berikutnya. Teks tersebut merupakan contoh lain dari teks persuasif. Di dalamnya juga terkandung bujukan. Hal itu sebagaimana tampak pada bagian akhir, yakni makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Namun, sebelum menyampaikan bujukan itu, penulis mengemukakan sejumlah pendapat yang bisa mengantarkan pembaca untuk mau mengikuti bujukannya. Ciri-ciri paragraf persuasif. Pertama, berisi data dan fakta. Yang kedua, argumen harus meyakinkan pembaca. Yang ketiga, berisi kata-kata bujukan. Dan yang keempat, menghindari konflik. Jadi, di dalam teks persuasif ditandai oleh kehadiran ajakan. Adapun yang dimaksud dengan ajakan adalah kata-kata atau perbuatan untuk mengajak atau mengundang. Ajakan juga dapat berarti anjuran, imbauan, dan sebagainya
untuk melakukan sesuatu. Seperti di dalam cuplikan-cuplikan di atas, bahwa suatu ajakan ditandai dengan kata-kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindari, dan sebagainya. Kata-kata ajakan menjadi kunci utama dalam teks persuasif. Kita bisa menemukan itu baik secara tersurat maupun tersirat. Oke, apa bedanya tersurat dan tersirat? Secara tersurat, teks persuasif menggunakan kata-kata yang dapat diketahui langsung bahwa itu bertujuan untuk melakukan sesuatu. Kata-kata yang sering dipakai misalnya sebaliknya, seharusnya, jangan, hindarilah, dan lain-lain. Sedangkan secara tersirat, teks ini mengharuskan pembaca untuk menerjemahkan ajakan yang dimaksud. Berikutnya, struktur teks persuasif. Teks persuasif memiliki tatanan dan urutan dalam penyusunan teksnya. Paragraf pada setiap teks memiliki struktur tersendiri. Berikut beberapa hal yang menunjukkan struktur pada teks persuasif. Yang pertama, pengenalan isu. Kedua, rangkaian argumen. Ketiga, pernyataan ajakan. Dan keempat, penegasan kembali. Perhatikan contoh teks persuasif berikut. Berikutnya, kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks persuasif. Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Yang kedua, menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif, misalnya jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Berikutnya, menyimpulkan isi teks persuasif. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks. Karena isi teks persuasif berkenaan dengan ajakan, kesimpulan untuk tersebut tidak jauh dari jawaban pertanyaan mengajak apa teks persuasif tersebut. Coba kalian perhatikan teks persuasif berikut.
Jadi, paragraf tersebut berisi bujukan kepada para pembaca untuk membiasakan pola makan sehat dan seimbang. Kita bisa membuat simpulan tentang cuplikan teks tersebut, yakni agar kita tidak mengalami gangguan pencernaan. Kita harus makan dengan pola makan sehat dan seimbang. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat sebuah kesimpulan. Yang pertama, kita harus membaca secara keseluruhan isi teks. Yang kedua, mencatat bagian-bagian penting dari isi teks tersebut. Yang ketiga, memahami hubungan logis antar bagian penting teks tersebut. Dan yang terakhir, merumuskan simpulan isi teks secara ringkas dan jelas. Berikutnya, menulis teks persuasif. Adapun langkah-langkah menulis teks persuasif, yang pertama, menentukan tema dan bujukan utamanya. Yang kedua, mencatat perincian yang mengarah ke arah bujukan yang berupa pendapat atau fakta. Yang ketiga, menyusun kerangka karangan paragraf dengan cara menyusun topik-topik itu dengan urutan yang tepat. Yang keempat, mengembangkan kerangka paragraf ke dalam kalimat-kalimat yang lengkap dan padu. Dan yang terakhir, yaitu menyunting atau mengedit kembali dengan memeriksa susunan kalimat, pemilihan kata, penggunaan ejaan, dan tanda baca yang tepat. Demikian penjelasan singkat tentang teks persuasif. Semoga penjelasan singkat ini menjadi referensi kalian dalam belajar tentang teks persuasif. Sampai jumpa di materi pelajaran bahasa Indonesia berikutnya.